Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yudi Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Baik, hari ini anak-anak kita akan mempelajari pertemuan yang kedua, yaitu tentang operasi vektor. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu vektor. Ya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang operasi vektor. Yang pertama yaitu di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang penjumlahan vektor dan pengurangan vektor. Kemudian nanti akan saya kasih soal tentang contoh soal tentang vektor. Dan saya terakhir akan kasih tugas terstruktur yang kedua. Baik anak-anak, kita tidak panjang lebar, kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan operasi aljabar pada vektor. Baik, kita lihat anak-anak. Di sini ada sebuah segitiga. Di sini ada titik A, kemudian titik B, kemudian titik C. Vektor AB, A menuju B, kemudian vektor B menuju C. Ya, kita mencari bagaimana menyelesaikan penjumlahan pada vektor. Ada beberapa cara, diantaranya namanya aturan segitiga. Ya, ada aturan jajar genjang. Nah, di sini saya kasih contoh tentang aturan segitiga. Kita lihat anak-anak, ini titik A terletak di negatif 1,2. Kemudian titik B terletak di 2,1. Kemudian titik C terletak di 5,4. Nah, bagaimana mencari vektor AB? Jadi kalau mencari vektor AB, coba saya perkecil dulu. Saya hapus. Terlalu tebal. Vektor AB itu sama dengan ini vektor AB A menuju B. Ya, berarti sama dengan B dikurangi A. Jadi sama dengan B-nya berapa anak-anak? Pangkal menuju ujung. Jadi kalau mencari vektor AB ya kita balik, berarti B kurangi A. Sehingga jadi berapa ini? Vektor B ini berapa koordinatnya? 2,1 ya. Kemudian dikurangi A-nya berapa tadi? Negatif 1,2. Berarti negatif 1,2. Sehingga sama dengan negatif kali negatif berapa? Positif. Sehingga 2 tambah 1 berarti 3. Kemudian 1 dikurangi 2. Punya utang 2, bayar 1. Berarti utangnya tinggal 1. Ini mencari vektor AB. Kemudian kalau kita mencari vektor BC, lanjut mencari vektor BC berarti
B ke C. Ini pangkalnya, ini ujungnya. Kita balik sehingga berarti jadi ini C dikurangi B. Ya. Sehingga sama dengan, maaf, sehingga sama dengan berapa ini? C-nya tadi berapa koordinatnya? 5,4. 5, kita bentuk vertikal saja, dikurangi B. Koordinatnya berapa? Koordinatnya 2,1. Ya, sehingga dengan berapa ini anak-anak? 5 dikurangi 2 dengan elemen yang serta. 5 kurangi 2 berapa? 3. Kemudian 4 kurangi 1 berapa? 3. Sehingga tadi vektor AB dimisalkan apa tadi? Vektor AB dimisalkan C. Ya, ini C. Kemudian vektor BC dimisalkan A. Sehingga kalau kita mencari vektor B atau AC ini kalau mencari vektor B itu sama dengan vektor B berarti vektor C ya ditambah dengan vektor A. Vektor C ditambah dengan vektor A. Ya, kita lihat vektor A, vektor C-nya tadi sudah ketemu. Vektor C ini berarti vektor AB kan? AB-nya tadi berapa? 3,1. Sehingga berapa ini anak-anak? Ya, 3,1 ditambah vektor A-nya tadi dimisalkan dari vektor BC. BC-nya tadi 3, X-nya 3, Y-nya 3. Sehingga hasilnya adalah 3 tambah 3 berapa anak-anak? 3 tambah 3 berapa? 6. Kemudian negatif 1 ditambah 3. Utang 1, bayar 3. Berarti sisanya adalah 2. Berarti hasilnya adalah 6,2. Apa buktinya kalau memang hasilnya 6,2 Pak? Ini sama aja. Ini ordinatnya berapa? Negatif 1,2. Ini 5,4. Coba kita buktikan bahwa memang ini adalah resultan atau hasil dari penjumlahan vektor AB dengan vektor BC. Kita uji ya. Tadi AC. Saya tulis di sini. AC berarti bagaimana anak? C dikurangi A. Ya. C-nya tadi berapa? C-nya berapa tadi? Vektor C-nya berapa tadi? Kita lihat di sini. Vektor C-nya ini 5,4 ya. Kita tulis di sini. Ya, 5,4 ini vektor A-nya ya ini. Jadi vektor C-nya 5,4. Kemudian vektor A-nya negatif 1,2. Sehingga hasilnya adalah negatif kali negatif berapa? Positif. Berarti 5 tambah 1 berarti hasilnya adalah 6. Kemudian 4 kurangi 2 hasilnya 2. Terbukti hasilnya sama.
Jadi B itu adalah resultan hasil dari penjumlahan vektor C ditambah vektor A. Seperti itu. Itulah bentuk operasi penjumlahan maupun pengurangan dalam aljabar pada vektor. Baik anak-anak, kita hapus dulu. Kita lanjutkan dari selanjutnya. Ya, kita masuk dari selanjutnya. Kita coba latihan di sini. Kita coba latihan soal yang pertama. Ini vektor pada dimensi 2. Diketahui vektor A-nya 3, 2, vektor B-nya negatif 1 dan 4. Ditanya tentukan penjumlahan dari vektor A tambah vektor B. Mudah saja ya. Berarti bagaimana nih anak-anak? Jumlahkan saja. 3, berarti bagaimana? 3 ditambah, ya, 3 ditambah 1. Berapa ini? 2 dengan elemen selekta kita jumlahkan tambah 4. Ya, hingga hasilnya berapa anak-anak? Positif kali negatif. Negatif berarti 3 kurangi 1 berarti hasilnya adalah 2. 2 tambah 4 hasilnya 6. Mudah saja. Oh ya anak-anak. Nah, bagaimana kalau pengurangan, Pak? Sama saja. Sehingga berapa ini? 3 tetap ini ya, 3 dikurangi negatif 1. Ya. Nah, kemudian 2 dikurangi, ya, ya, hasilnya adalah sama dengan negatif kali negatif berapa anak-anak? Positif, berarti 3 tambah 1, berarti hasilnya adalah 4. Kemudian 2 kurangi 4, hasilnya adalah punya utang 4, bayar 2, berarti utangnya tinggal 2. Penjumlahan dan pengurangan dimensi. Nah, kalau nomor 3 ini Pak, bagaimana Pak? Yang nomor 3, nilai mutlak dari penjumlahan vektor A sama vektor B. Ya sudah, ini kan sudah ada hasil penjumlahannya. Jadi nilai mutlak kemarin panjangnya berarti akar dari ini 2 kuadrat. Ya. 2 kuadrat ya, ditambah ini 6 kuadrat. Sama dengan akar 2 kuadrat berapa anak? 4. 4 ditambah 6 kuadrat 36. Ya. 36. Jadi hasilnya adalah akar 36 tambah 4 berarti anak-anak berapa? 40. Seperti itu. Nah, sekarang kalau pengurangan, Pak. Tadi hasilnya berapa? Ya sama aja. Kita ambil dari sini. Jadi akar 4 kuadrat ya, ditambah dalam kurung negatif 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16. Ya, 16 ditambah negatif 2 dikuadrat berarti 4
2 kali negatif 2 kan 4 ya. Jadi hasilnya adalah 16 tambah 4 berapa anak-anak? Jadi akar 20. Seperti itu. Mudah saja ya. Itu kalau pada dimensi 2. Nah, bagaimana kalau dimensi 3, Pak? Sama saja. Coba pada dimensi 2. Coba kita langsung ya. 1 tambah 2 berapa anak-anak? 1 tambah 2 3 ya. Kemudian atau gini aja saya jabarkan biar lebih paham. 1 tambah 2 ya. Kemudian 2 ditambah negatif 3. Kemudian negatif 4. Karena ini dimensi 3, berarti ada 3. Koordinatnya ditambah 1. Sama dengan kita jumlahkan 1 tambah 2 berapa? 3 ya. 2 ditambah negatif 3. 2 ditambah negatif utang 3. Bayar 2, berarti utangnya tinggal 1 ya. Hutang 4 atau negatif 4 tambah 1. Punya utang 4, bayar 1 anak-anak, berarti hutangnya tinggal 3. Mudah kan? Iya, pinter. Pasti kalian bisa. Nah, sekarang kalau pengurangan, lanjut. Kita coba pengurangan anak-anak. Berarti berapa ini? 1 ditambah dikurangi ya. Kita tulis 1 dikurangi 2 dengan elemen yang seletak. X dengan X, Y dengan Y, kemudian Z dengan Z. Berarti berapa anak-anak? 1 dikurangi 2, kemudian 2 dikurangi, ya, ini dikurangi ini ya, operasinya ini. Kemudian negatif 3. Kemudian negatif 4. Ya. Dikurangi 1. Kurung sama dengan utang 2 bayar 1 atau 1 kurangi 2 berapa anak-anak? Punya utang 2 bayar 1. Berarti utangnya tinggal 1. Ya. Negatif kali negatif positif. Berarti 2 tambah 3 berapa anak-anak? 5. Pinter. Ya. 5. Kemudian negatif 4 dikurangi 1. Punya utang 4. Utang lagi 1. Berarti utangnya 5. Inilah anak-anak penjumlahan dan pengurangan baik dimensi 1 maupun dimensi 2 maupun dimensi 3. Nah, kalau nilai mutlaknya bagaimana? Sama saja dengan ini. Ya, sama saja dimensi 2. Berarti akar berapa anak-anak? Tadi ini 3 kuadrat berapa ayo? Ini kan hasil penjumlahan sudah ada. 3 kuadrat berapa anak-anak? 9. Negatif 1 dikuadratkan. Negatif kali negatif positif. 1 kali 1 hasilnya 1. Negatif 3 dikuadratkan berarti negatif 3 kali negatif 3. Min kali min plus. 3 kali 3 adalah 9. Ini langsung Pak Imam. Berarti hasilnya adalah akar 9 tambah 1, 10. 10 tambah 9, 19. Ya, pinter. Penjumlahan nilai mutlak dari penjumlahan vektor A sama vektor B adalah akar 9. Mudah saja. Gampang ya anak-anak. Kemudian kalau
pengurangan, Pak. Sama saja. Hasil pengurangannya tadi berapa ini? Nah, ini ya. Kita cari panjang vektor. Negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kali negatif 1. Negatif kali negatif positif. 1 kuadrat 1. Ya. Ditambah 5 kuadrat. Berapa anak-anak? 5 kali 5 berarti 25. Pinter. Kemudian ditambah negatif 5 kuadrat. Negatif kali negatif positif. 5 kali 5 25 juga. Pinter. Dengan hasilnya adalah berapa anak-anak? Berapa? Yo, 25 tambah 25, 50. 50 tambah 1. Berarti hasilnya adalah akar 51. Terima kasih Peter ya, Nana. Oke. Selanjutnya, inilah nanti kalau ada sesi pertanyaan silakan nanti saya share di akun YouTube saya. Silakan komentar kalau ada pertanyaan. Bertanya sebanyak-banyaknya apabila Anda tidak mengerti tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Baik, kita hapus dulu. Kita langsung maju materi selanjutnya, yaitu ini ya, tugas struktur yang kedua, anak-anak. Ya, ini diketahui vektor A-nya ini, vektor B-nya ini, vektor C-nya. Tentukan penjumlahan dari vektor A tambah vektor B dulu. Ini dijumlahkan seperti tadi saya kasih contoh. Kemudian dikurangi vektor C. Ini sifat asosiatif. Kemudian vektor C kurangi vektor A. Kerjakan dulu. Kemudian hasil pengurangannya dijumlahkan vektor B. Nah, ini panjang vektor A. Ya, ini di akar. Nah, ini dikuadratkan, dijumlahkan. Vektor B juga sama. Vektor panjang vektor B juga sama caranya. Kemudian ini dijumlahkan dulu. Nah, ini sudah ada tadi. Dari sini diakarkan nilai mutlaknya ya. Cari nilai mutlaknya atau panjang vektornya pada dimensi 3. Ini saja anak-anak di pertemuan kedua materi yang dapat saya sampaikan. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di channel saya, Yudi Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.